Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan pada periode ini berhasil meluluskan 7 calon dokter baru. Oleh karena itu, marilah kita saksikan langkah-langkah penuh harapan calon dokter baru memasuki ruangan amphitheater. Rektor UAD, Dekan Fakultas Kedokteran UAD beserta rombongan memasuki ruangan amphitheater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Profesor Dr. Mukhlas MT beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Moh Junaidi Herianto, Spesialis Bedah Finaks, beserta jajaran. Dan yang kami hormati seluruh calon dokter baru, orang tua wali, dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam acara pelantikan dan pengambilan Sumpah Dokter periode 4 Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, akan ada serangkaian acara dari pagi hingga siang hari nanti yang akan kita ikuti bersama, dan oleh karena itu, marilah bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan melantunkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya guna kelancaran acara serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita simak dan dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Haidir Saputra. Kepada Saudara Haidir Saputra, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها
فينا إن الله يعلم ما تفعلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan laporan kelulusan dokter baru yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Kepada Dr. Barkah Jaka Purwanto, spesialis penyakit dalam KGH, subspesialis ginjal hipertensi konsultan Vinasim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Bapak Wakil Ketua ID Wilayah DIY yang kami hormati, Dr. Desi Aryadi, Bapak Rektor UAD, Profesor Mukhlas MT, beserta jajaran Wakil Rektor, Prof. Sunardi, Dr. Utik Budiati, Dr. Gatot Sugiarto, Pak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Junedi Herianto, spesialis bedah, beserta jajaran Dekan dan Prodi, Kaprodi, dan para dosen, terutama yang kami hormati dan sangat kami banggakan, para lulusan dokter, calon dokter yang sebentar lagi akan menjadi dokter, bersama para orang tua atau wali yang selama ini telah mendampingi dan mengantarkan kesuksesan mereka. Tentu sangat berbahagia untuk beliau-beliau dan para dokter terutama. Yang kami hormati juga Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta atau yang mewakili, dan hadirin semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin melaporkan kepada Rektor dan jajarannya dan semua yang hadir pada kesempatan pagi ini bahwa sumpah dokter yang dilaksanakan ini adalah suatu amanah undang-undang dan harus dilaksanakan berapapun yang diluluskan. Karena sumpah dokter ini merupakan tahap akhir dari pendidikan profesi dokter yang menentukan apakah dia akan sanggup seterusnya menjalankan profesinya atau tidak. Dan mereka ini telah menyelesaikan kepanitraan klinik yang telah sekian lama, 2 tahun berturut-turut harus mengikuti semua stase yang mungkin dikatakan berat atau ringan ya. Jadi yang pengalaman yang sudah dialaminya 17 stase tidak mudah untuk mencapainya dan melewatinya. Dan di samping itu harus mengikuti ujian-ujian lulus UKN PDPD yang pertama kali ya. Jadi kemarin dengan UKM PPD namanya oleh AIPKI, sekarang dipindah ujian ke KKI yang baru sehingga ujiannya namanya UKN PDPD, Ujian Kompetensi Nasional Peserta Didik Pendidikan Dokter. Ini luar biasa dengan berbagai banyak perubahan dan tentunya disumpah ini karena akan melahirkan dokter baru yang dengan komitmen terutama, jadi komitmen moral, komitmen etik, komitmen profesional, serta pengabdian kepada masyarakat. Maka karakter dokter lulusan UAD itu kita sebut dan kita wacanakan atau kita selenggarakan dengan tujuan
diharapkan sekali ya lulusannya itu adalah tauhid. Dari kata tauhid sendiri harapannya memang betul-betul bertauhid, mengesahkan Allah. Karena siapa kita lahir di dunia ini setelah ada alam semesta, setelah ada jin, iblis, dan setelah ada malaikat baru ada kita. Mereka juga sudah menyepakati dan sangat faham malaikat dan iblis itu menuhankan Allah. Maka kita yang diciptakan kemudian nggak usah mengada-adakan Tuhan lain. Itu tauhid yang betul-betul yang harus diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Di samping penyebarannya atau tahap berikutnya kita menyadari dengan harapan T-nya adalah true muslim, jadi muslim yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya, sehingga dengan pendidikan di kedokteran UAD bisa menyatakan ini karena Allah telah menciptakan kita semua dan alam semesta, dan Allah telah menurunkan, mewahyukan dengan perkataan kalam ilahi. Sehingga kita di sini tidak hanya memahami Islam itu adalah akhirat-akhirat seperti itu, tetapi betul-betul memahami kalam Allah, ayat-ayat kauliyah, dan apa yang dipelajari di kedokteran adalah ayat-ayat kauniyah yang telah menciptakan segala macam keseimbangan di dalam tubuh kita, dari sel dan biomolekuler dan organ-organ semuanya adalah ciptaan Allah. Sehingga kita mempelajari ciptaan Allah di situ sebagai true muslim yang betul ya. Advokator tentunya selain pembela, pembimbing, penolong para pasien kita. Karena pada saat awal masuk ke dokteran ditanya cita-citanya apa? Penting menolong pasien. Menolong artinya pasien datang tidak tahu apa-apa, apa yang dikeluhkan, apa yang jadi masalahnya dia. Kemudian disusunlah oleh para dokter ini menyusun asesmen, menyusun masalahnya, kemudian menyelesaikan masalahnya pasien. Itu yang disebut dengan menolong. Dan ultimate manager, jadi menjadi manajer yang bagus baik dari pasiennya maupun organisasinya. Provider healthcare, jadi pelayanan kesehatan yang optimal, yang maksimal. Inovator, selalu berinovasi dan selalu mengembangkan keilmuannya. Dan disaster manager khusus untuk di kedokteran UAD ada keunggulan dan kekhususan sebagai pimpinan dan sebagai manajer di bidang kebencanaan. Ini adalah kekhususan dan keunggulan di kedokteran UAD. Oleh karena itu, program studi ini berkomitmen untuk menghasilkan dokter yang kompeten. Tadi sudah lulus secara nasional UKN PDPD, berarti dinyatakan lulus secara sah, legal, nasional. Ini artinya sudah kompeten untuk menjadi dokter. Kemudian profesional, sudah melewati berbagai tantangan dan stase yang di situ digembleng betul ya untuk melaksanakan skill yang baik. Kemudian berkarakter Islami tadi dan berkemuhammadiyahan serta memiliki wawasan kebencanaan dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Pada hari ini yang berbahagia ada beberapa dokter yang akan kita sumpah dan segera untuk melaksanakan tugas kedokteran. Ada 7 yang ini tersebar dari berbagai provinsi di Indonesia. Walaupun 7 tapi sudah menasional ya. Jadi tidak hanya dari Bantul saja, walaupun dari Bantul ada 1 yang sesuai dengan kampusnya, tetapi yang lain di luar Bantul ya. Ada Kulon Progo, ada dari Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Bengkulu Selatan, dan Pekalongan di Jawa Tengah juga. Dan pada hari ini kelulusan dengan IPK tertinggi dicapai oleh Dr. Fahri Zainul Abidin. Sekaligus nilai CBT UKN PDPD tertinggi. Dan mungkin juga dengan berat badan terbesar. Ini memang punya beban yang serba baik, serba besar ya. Kemudian dengan nilai OSCE UKN PDPD tertinggi diraih oleh Dr. Sabel Permana. Kemudian untuk kelulusan program studi pendidikan profesi dokter ini, jumlah lulusan sampai saat ini dengan 2 angkatan sudah mencapai 86 mahasiswa yang sudah menjadi dokter, dengan presentase kelulusan pada 4 periode sebelumnya selalu 100%,
pada kali ini ya coba-cobalah tidak 100 ya. Ada 83,3. Harapannya untuk memancing supaya nanti ya tidak ideal terus ya, namanya dunia kan tidak selalu ideal. Jadi sekali-kali ada goncangan, ada lubang yang nanti bisa untuk segera kita tutup itu, insya Allah segera bisa tercapai lagi 100% kemudian ya. Kemudian dengan nilai UKN PDPD pada saat ini OSC 77,19% rata-ratanya dan CBT 74,13% dengan rata IPK lulusan 3,63 dengan rata masa studi 2 tahun 7 bulan 10 hari. Saya kira laporan dari Prodi Profesi yang bisa kami laporkan, semoga berbahagia untuk keseluruhannya dan siap mengemban amanah menjadi dokter yang betul-betul mengamalkan keilmuan dan ilmu yang datang dari Allah untuk makhluk-makhluk Allah yang diciptakan, yang didatangkan kepada kita dan kepada para dokter. Terima kasih kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya akan kita simak bersama pelafalan Sumpah Dokter oleh ketujuh orang calon dokter baru yang langsung akan dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Kepada seluruh calon dokter baru dimohon menempatkan diri. Rohaniawan disilakan untuk menempatkan diri. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan dimohon untuk menempatkan diri. Sumpah Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Saya di hadapan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan dengan ini menyatakan bersedia mengucap sumpah dokter sesuai dengan agama yang saya anut. Demi Allah saya bersumpah bahwa 1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. 2. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. 3. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. 4. Saya akan menjalankan tugas saya
dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 5. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. 6. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang berketentangan dengan hukum peri kemanusiaan sekalipun saya diancam. 7. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. 8. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. 9. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartean, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban saya sebagai penderita. 10. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. 11. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. 12. Saya akan menaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 13. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholatku, pengabdianku, kehidupanku, dan kematianku karena Allah pemelihara alam semesta. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan disilakan kembali ke tempat. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Segenap dokter baru disilakan untuk duduk kembali sekaligus menandatangani lafal sumpah. Dengan dilakukannya penandatanganan lafal sumpah, hal ini menandakan Anda telah resmi menjadi seorang dokter. Kami ucapkan selamat atas gelar barunya, dan dengan ini melekat pula tanggung jawab baru, peran baru untuk berkontribusi dan bermanfaat bagi sesama. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti sesi penyerahan sertifikat profesi dokter. Selama sesi penyerahan sertifikat berlangsung, selain petugas, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berkenan tidak mengambil gambar. Kepada dokter baru, dimohon untuk mempersiapkan diri. Bagi dokter baru yang namanya kami panggil, dimohon untuk dapat tampil ke depan. Dan bagi Bapak Ibu orang tua dari dokter baru yang namanya kami manggil, mohon untuk dapat berkenan berdiri di tempat masing-masing. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan dimohon untuk tampil ke depan.
Yang pertama kami panggil Dr. Fahri Zainul Abidin, putra dari Bapak Admin dan Ibu Supini, berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Dr. Hesti Yulianingsih, putri dari Bapak Tumari dan Ibu Solihah, berasal dari Ampana, Sulawesi Tengah. Dr. Ika Sigesti Sinayang, putri dari Bapak Kaswadi dan Ibu Ismi Yartin, berasal dari Kulon Progo, DIY. Dr. Astriani Nurfaizah, putri dari Bapak Yulian Fauzi dan Ibu Angini Wesmayanti, berasal dari Manna, Bengkulu Selatan. Dr. Ashifa Oktavia, putri dari Bapak Sujarwo dan Ibu Lilis Puji Rahayu, berasal dari Kulon Progo, DIY. Dr. Nadia Wulandari, putri dari Bapak Surajiman dan Ibu Nuhari, berasal dari Bantul, DIY. Dr. Sabel Permana Kustriono, putra dari Bapak Bambang Kustriono dan Ibu Maslia, berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu penyematan PIN Ikatan Dokter Indonesia dan penyerahan simbolik buku kode etik Dokter Indonesia. Kepada perwakilan dokter baru, Dr. Sabel Permana Kustriono dipersilahkan menempatkan diri. Selanjutnya, kami juga mengundang Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DIY, Dr. Desi Aryadi, untuk berkenan tampil ke depan guna menyematkan PIN ID, sekaligus menyerahkan secara simbolis buku kode etik Dokter Indonesia kepada dokter baru. Selanjutnya, kepada seluruh dokter baru dipersilahkan mengikuti penyematan PIN ID. Kepada Wakil Ketua ID DIY diserahkan untuk foto bersama dokter baru. Wakil Ketua ID DIY dan dokter baru disilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya ialah penyerahan penghargaan kepada dokter baru dengan prestasi terbaik. Kepada dokter baru yang namanya kami panggil, kami mohon untuk dapat tampil ke depan. Dan kepada Bapak Ibu orang tua wali dari dokter baru yang namanya kami panggil, mohon berkenan untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Penghargaan pertama kepada dokter baru dengan indeks prestasi kumulatif dan nilai CBT ujian kompetensi nasional terbaik diraih oleh Dr. Fahri Zainul Abidin, putra dari Bapak Admin dan Ibu Supini. Penghargaan kedua kepada dokter baru dengan nilai OSCE ujian kompetensi nasional terbaik diraih oleh Dr. Sabel Permana, putra dari Bapak Bambang Kustriono dan Ibu Masliah. Selanjutnya kami mengundang kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan untuk dapat berkenan tampil ke depan memberikan penghargaan kepada dokter baru dengan prestasi terbaik.
Para dekan dan dokter baru, disilakan untuk kembali ke tempat. Dekan dan dokter baru, disilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, 6 tahun perjalanan menimba ilmu di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan pastinya banyak meninggalkan kesan dan pesan di hati para dokter baru sekalian. Untuk itu, marilah kita simak penyampaian kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh perwakilan dokter baru. Dr. Fahri Zainul Abidin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor Universitas Ahmad Dahlan beserta jajarannya, yang terhormat Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, yang terhormat Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Dokter dan S1 Kedokteran, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama atau yang mewakili, yang saya hormati para dosen, dosen pembimbing akademik, serta tenaga pendidikan lainnya. Yang saya hormati pula tamu undangan, orang tua, wali dokter baru, dan teman-teman dokter baru periode Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan bagi kita semua, sehingga kita bisa hadir pada periode Sumpah Dokter periode 4 pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Beberapa tahun silam kami berada di ruangan ini dengan status yang saat itu menjadi mahasiswa kedokteran. Dan hari ini kami berkumpul lagi di ruangan yang sama di hari yang tentunya kami tunggu-tunggu dalam sebuah proses panjang pendidikan kedokteran. Mungkin terasa berat dan melelahkan, di mana kami bersama benar-benar keluar dari zona nyaman. Tidak sedikit yang harus kami korbankan, keringat, air mata, waktu, bahkan perasaan. Masih belum hilang dari ingatan kita saat beberapa bulan yang lalu, kita masih bersama-sama berpeluh dan belajar untuk menghadapi serangkaian ujian. Didampingi oleh guru kami yang hebat, yang mengajari kami. Terima kasih atas jasa guru kami, akan kami kenang dan ingat hingga akhir hayat kami. Akan tetapi, seluruhnya telah kami lewati dengan penuh perjuangan, dan pada akhirnya nama-nama kita tercantum dalam daftar yang lulus. Tibalah kita di titik ini, yaitu bersumpah di atas kitab suci, berkomitmen tentang kebersamaan dalam kesejawatan, tentang misi kemanusiaan dan amanah keprofesian. Menjadi dokter bukan hanya suatu kehormatan, tapi sebuah kekuatan untuk menebar kebaikan, kekuatan mengakses kebenaran, dan kekuatan untuk menjaga kerahasiaan. Marwah dalam profesi dokter berada di dalam sumpah yang sudah kami ucapkan. Jagalah ikrar dan janji tersebut untuk kepentingan kesehatan kemanusiaan.
Di balik proses panjang ini, pasti ada orang tua yang luar biasa dalam ketulusan dan berdoa agar kami bisa sampai di titik ini. Terima kasih yang sangat dalam kepada Bapak dan Ibu serta keluarga kami. Kami menyadari bahwa menjadi dokter berarti siap hadir di tengah penderitaan manusia. Terkadang kami tidak selalu mampu menyembuhkan, tetapi kami harus selalu berusaha untuk menguatkan, menemani, dan memberikan harapan. Teman-teman sejawat mungkin pernah mendengar tentang kesulitan yang terhampar ke depan, tapi sadarilah bahwa sulit tidak selamanya sulit, sebagaimana mudah tidak selamanya mudah. Pada hari ini, kami tidak hanya memohon keberhasilan, tetapi juga memohon hati yang tulus, langkah yang amanah, ilmu yang bermanfaat, dan kekuatan untuk tetap berpegang pada nilai kemanusiaan. Teruslah menjadi dokter yang amanah hingga habis masa pengabdian sampai tutup usia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kami, menjaga niat kami, dan menjadikan profesi ini sebagai jalan pengabdian serta keberkahan bagi sesama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan dan pencapaian menjadi seorang dokter pastinya tidak luput dari dukungan dan juga doa dari keluarga dan juga orang tua tercinta. Oleh sebab itu, marilah kita simak bersama penyampaian kesan dan pesan dari orang tua dokter baru yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Yulian Fauzi, MAP AAK, yang merupakan orang tua dari Dr. Astriani Nurfaizah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Profesor Dr. Mukhlas MT, yang kami hormati Ketua ID Wilayah DIY yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Ketua, yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Junaidi Herianto SPB Finans. Yang kami hormati Bapak Ketua Prodi Profesi Dokter Bapak Subarkah, Bapak Ibu hadirin para undangan, Bapak dosen dan staf pengajar serta seluruh sivitas akademika, dan kepada teman-teman kami para orang tua dan anak-anak kami yang baru saja disumpah sebagai dokter pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam rangka pengambilan sumpah dokter periode 4 tahun 2026 Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Salawat beriring salam, mari juga kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua akan menjadi pengikutnya yang istiqamah sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati,
izinkan saya pada kesempatan ini mewakili para orang tua wali dari 7 orang dokter baru yang baru saja diambil sumpah pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, 6 tahun yang lalu kami antarkan anak kami ke kampus 4 ini, ke Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, dengan harapan untuk dapat mengikuti pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan ini sampai dengan selesai menjadi seorang dokter. Alhamdulillah harapan itu sudah terkabul pada hari ini dengan diambil sumpah dan dilantiknya anak-anak kami sebagai dokter pada hari ini. Tentu perjalanan panjang anak-anak kami ini tidak terlepas dari bimbingan dari arahan dari Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan bimbingan dari Ketua Prodi maupun para dosen serta seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, dan tentu juga dengan upaya dan kerja keras yang tidak kenal lelah dari anak-anak kami untuk menyelesaikan pendidikan yang cukup panjang, 6 tahun dilalui dalam mengikuti proses ini, mulai dari proses pendidikan dokternya dan dilanjutkan dengan proses pendidikan profesi. Dan selanjutnya tentu iringan dan dukungan doa dari kami para orang tua, sehingga hari ini apa yang kami harapkan 6 tahun yang lalu sudah terkabulkan dan sudah dilantik sebagai dokter terhadap anak-anak kami ini. Dan tentu pada kesempatan yang baik ini kami mewakili dari para orang tua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan, bimbingan maupun ilmu-ilmu ataupun semua yang disampaikan kepada anak-anak kami selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan ini. Dan tentu kami juga mohon maaf andai kata selama anak kami mengikuti pendidikan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, para dosen maupun para pembimbing yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kesempatan ini juga kami berharap dan berdoa mudah-mudahan Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan ini semakin ke depan, semakin maju, dan tentu pada saatnya nanti akan juga membuka program spesialis untuk anak-anak kami nanti mungkin bisa pendidikan lanjutan di sini. Selanjutnya pada kesempatan ini kami sampaikan kepada anak-anak kami yang baru saja dilantik sebagai dokter. Tentu ini merupakan awal dari saudara akan berkecimpung di tengah masyarakat. Oleh karena itu apa yang sudah disampaikan, arahan-arahan yang sudah disampaikan maupun ilmu-ilmu yang disampaikan selama pendidikan tentu kiranya dapat menjadi bekal dalam rangka mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Kalau tadi kita dengarkan bagaimana menjadi dokter yang profesional, dokter yang mampu di bidang kebencanaan, dan tentu mengembangkan juga keislaman maupun kemuhammadiaan. Tentu kita harapkan ke depan anak-anak bisa mempedomani hal ini sebagai bekal dalam rangka mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya kami juga berharap nanti anak-anak sekalian juga berusaha terus untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan pada saatnya setelah mungkin menjalankan internship. Karena menurut informasi yang kami terima, 2 orang sudah menjalankan internship dan tentu 5 orang lagi akan menyusul untuk menjalankan program internship. Mudah-mudahan selesainya nanti bisa melanjutkan pendidikan lebih lanjut ke program pendidikan dokter spesialis atau mengabdi pada tempat-tempat pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tentu atas nama pribadi juga kami ingin menyampaikan bahwa saya sebenarnya basic pendidikannya adalah perawat. Oleh karena itu tahun 1982
saya sudah bertugas sebagai ASN yang ditugaskan di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Musatan, di tempat yang terpencil untuk cerita kepada anak-anak. Saya harus jalan kaki 3 jam menyeberangi sungai untuk dapat bertugas di suatu tempat yang namanya kalau dulu Balai Pengobatan, kalau sekarang Puskesmas Pembantu. Karena keterbatasan tenaga pada waktu itu, melalui dokter Puskesmas saya diberikan kewenangan untuk melakukan perawatan ditambah dengan pengobatan, termasuk pertolongan persalinan yang fisiologis. Artinya persalinan normal ikut melaksanakan membantu karena keterbatasan pada waktu itu. Dan tentu pada saat bekerja kami juga dalam hati terbersit keinginan suatu saat ada di antara keluarga kami yang bisa menjadi seorang dokter. Dan alhamdulillah apa yang kami bayangkan itu sekarang sudah terjawab. Anak kami Astriani Nurfaizah sekarang sudah resmi menjadi dokter. Dan tentu rasa haru dan bangga ini kami sampaikan di forum ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Karena mudah-mudahan ke depannya tentu tenaga dokter sudah semakin banyak. Namun pengabdian masih tetap ditunggu di tengah-tengah masyarakat. Jadilah anak-anakku sebagai dokter yang dibutuhkan di masyarakat, dirindukan di masyarakat. Karena saya sendiri sudah katakanlah tidak lagi berprofesi sebagai perawat, walaupun masih perawat juga, karena setelah banyaknya tenaga dokter, kita resmi, artinya mundur menyerahkan sepenuhnya pelayanan kesehatan pengobatan kepada perawat. Dan sisi keperawatan itu menjadi tanggung jawab perawat, tidak pada pengobatan dan lain-lain. Inilah kira-kira gambaran yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin terlalu panjang yang kami sampaikan, dan kami akhiri sambutan ini dengan sebuah pantun, bukan kacang sembarang kacang, kacang dekat pohon selasi yang gede, bukan datang sembarang datang. Kami datang untuk mengucapkan terima kasih kepada UAD. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Dr. Desi Aryadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukurillah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Rektor. Saya bingung kalau di lapangan saya manggilnya Mas ya. Kalau di sini Pak Dekan. Yang saya hormati Pak Dekan. Dr. Junaidi spesialis bedah, dan guru saya Dr. Barkah spesialis penyakit dalam. Ini yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik dokter yang baru dilantik direktur atau pimpinan jejaring pendidikan, mungkin salah satunya Rumah Sakit Muhammadiyah ya tadi, yang saya hormati, dan yang berbahagia para orang tua yang saya hormati atau walinya, dan panitia, rekan panitia yang saya hormati. Pertama-tama kita ucapkan bersyukur nih sampai saat ini acara pelantikan dan berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, ini kenapa saya yang pertama, karena mungkin gara-gara saya jadi telat
Cuma salah kata kunci, saya tanyanya amphitheater, depan nggak tahu. Jadi mohon maaf ya, saya pertama mohon maaf karena salah kata kunci aja. Kalau tanya FK UGM langsung tahu ditunjukkan ke sini. Tapi baru sadar setelah 10 menit. Mohon maaf. Yang sekali lagi saya ucapkan selamat untuk adik-adik yang telah baru disumpah dan Universitas Ahmad Dahlan yang telah berhasil menyumpah melaksanakan acara sumpah dokter dan Fakultas Kedokteran, sama orang tua yang hari ini telah berhasil mendidik anak-anak, adik-adik. Jadi sekarang jadi teman sejawat Bapak Ibu nggih, bagi kami menjadi dokter baru. Kita ucapkan selamat. Selanjutnya saya memohonkan izin Bapak Ketua ID Dr. Heri, spesialis bedah, tidak bisa membersamai kita di sini karena ada keperluan lain, sehingga mewakilkan saya, Wakil Ketua 1, untuk hadir dalam acara ini. Adik-adik yang baru dilantik, ya, selamat. Pokoknya bola bali selamat wis. Donga selamat nek Jawa ya. Tapi kita lihat tadi ada yang terjauh dari Sulawesi ya. Sulawesi mana adik? Ini ya berarti. Kalau lihat batik apa itunya? Kainnya ini yang mungkin dari Sulawesi. Yang terdekat dari Bantul. Sinten jenengan? Oke, ya. Ya kebetulan kami juga kemarin dari Makassar belajar di Maros bagaimana cara menurunkan angka kematian bayi dan yang terjadi di sana. Di sana beberapa tahun zero, artinya nggak ada kematian bayi di sana. Ada tapi kecil. Dan ini kita yang dari Sleman, kebetulan bapak saya dokter puskesmas. Jadi saya bertugas di Puskesmas Gamping dan ingin belajar di sana bagaimana cara ini menurunkan angka kematian bayi. Ya kalau dilihat dari nanti peran dokter ya, sebagai dokter di rumah sakit, kalau mungkin nanti Anda jadi spesialis atau mungkin jadi direktur, itu juga berkaitan dengan masalah manajemen seperti itu tadi, bagaimana membangun jejaring akan tidak terjadi problem-problem yang berkaitan dengan kematian bayi atau kesehatan lain, ada yang tidak Nah, yang kemarin saya pelajari di sana SDM-nya banyak. Nah, di Maros itu si Sulawesi, ya dekat Makassar itu mungkin SDM-nya banyak. Tapi tadi Bapak ngendiko di mana pertama bertugas, Pak? Itu di Puskesmas Pembantu, petugasnya sangat minimal ya. Nah, ini mungkin nanti adik-adik pasti intensif tergantung lokasinya. Kalau lokasi intensifnya ada di kota, mungkin lebih enak. Tapi ketika milih lokasinya seperti kondisi yang Pak Yulian itu tadi seperti itu, ya mungkin agak perjuangan. Nah, ini mungkin harus hati-hati. Kalau tadi saya katakan di sana yang kita dapat petik pelajarannya SDM-nya banyak. Bidan itu 50 di Puskesmas Turi Kalih. Kemarin plesetane wonten Pak Jun. Nek ten Sleman wonten Turi Kalih. Sana Turi Kalih. Turi satunya ada di Sleman, Turi Kalihnya ada di Maros. Ya. Bidan 50 di satu puskesmas. Untuk menekan ini. Ya, kalau di Sleman aja di satu puskesmas kita bidannya cuma ada 7. Dengan jumlah penduduk Turi Kalih itu sekitar 47.000 sekian. Di tempat kita, kalau di puskesmas saya sekitar 50.000 sekian. Dari SDM-nya sudah ya, nanti tinggal bagaimana cara manajemennya. Hitung masalah SDM-nya kita kalah, sehingga mungkin sana wajar kalau bisa mengatasi problem angka kematian bayi. Nah, kembali ke intensif.
intensif nanti adik-adik akan ditugaskan, dan intensif itu adalah bagian dari proses pendidikan dan harus dijalani kalau ingin jadi dokter. Kalau tidak ingin jadi dokter, jadi pendidik, mungkin asal tidak pendidik dokter seperti Dokter Junaidi, biasanya jadi dosen apa? Sekarang ada kimia dasar, ada biomedis. Itu nggak jadi dokter nggak apa-apa, yang penting menguasai. Ya maksud saya tidak praktek dokter, itu nggak intensif nggak apa-apa. Yang penting nanti akademisnya bisa dikejar. Nah kan tidak praktek tuh. Nah itu tidak masalah. Tapi kalau ingin jadi dokter, yang profesinya dokter, praktek kedokteran, fase intensif harus dijalani. Nah kebetulan kemarin sedang punya masalah berkaitan dengan program. Mungkin adik-adik sudah pirsa, Bapak Ibu sudah pirsa. Dan untuk periode yang kemarin yang di Jogja ini, atau mungkin di nasional, ditunda dulu beberapa saat. Nah, pembekalan yang seharusnya di sekitar tanggal 19 kemarin ditunda, belum ada kepastian kapan mulai diberlakukan lagi, karena ini Pak Menteri Kesehatan baru mengevaluasi program ini, dan harapannya ada perbaikan dan tidak terjadi kasus yang di mana, Rio atau di mana? Ya ada 4 sebenarnya yang kejadiannya, dan ini kuncinya sebenarnya komunikasi. Mungkin adik-adik kalau lelah ngomong aja sama pendamping nanti kalau ikut, jangan dipaksa. Kalau ngomong komunikasi baik, saya pikir pendamping juga tidak menjadwalkan, karena beberapa juga ada teman-teman dokter intensif itu ingin, kalau yang di DIY ya, itu ini ingin ikut kegiatan lain sehingga jadwalnya dimampatkan. Seminggu udahlah, saya seminggu jaga terus, nanti minggu depan saya libur. Sebenarnya itu nggak boleh. Tapi ada juga yang seperti itulah, itu bisa kelelahan juga. Nah mungkin ini yang harus dicegah. Selanjutnya mungkin agak bersabar sedikit ya, mungkin dalam beberapa minggu baru ada pembekalan baru, penerjunan baru, karena ini baru disempurnakan atau dievaluasi Pak Menteri. Selanjutnya kita ucapkan selamat bergabung di IDI. Ya. Semoga ini menjadi rumah besar kita. Keuntungan menjadi anggota IDI, kalau dulu ada update knowledge dan lain-lain, tapi sekarang kalau praktek ada masalah atau ada apa, kita coba untuk fasilitasi dengan pendampingan. Yang beberapa saat ini memang mungkin rumah sakit, yang di rumah sakit merasakan bagaimana respon masyarakat terhadap pelayanan kita, yang kadang-kadang tidak semuanya positif, ada negatif. Sengketa medis yang di DIY rata-rata dikarenakan karena komunikasi aja. Jadi nanti komunikasi terapeutik atau komunikasi berkaitan dengan pasien menjadi penting yang harus dikuasai oleh adik-adik. Dan yang terakhir saya ucapkan semoga sukses ya ke depan. Tadi saya cerita panjang lebar, nanti semoga adik-adik bisa memilih mau pilih jalur mana. Mau pilih jalur seperti Dokter Junaidi, Dokter Barkah yang klinisi juga pendidik, atau mungkin jadi pendidik yang di ilmu dasar tadi, biomedis bisa. Kalau yang ini tadi tidak perlu intensif, nggak masalah. Nah atau mungkin klinisi murni, itu juga baik juga. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi semoga sukses buat adik-adik, buat orang tua, UAD dan FK UAD. Bila ada salahnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan,
Acara selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Mukhlas MT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Yang saya hormati Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Desi Aryadi. Juga yang saya hormati para wakil rektor, hari ini 4 orang wakil rektor hadir, ada Profesor Sunardi, wakil rektor bidang akademik, Ibu Dr. Nurmasari, M.Hum, wakil rektor bidang sumber daya manusia, kemudian juga ada Ibu Dr. Utik Hidayati, wakil rektor bidang keuangan, kehartabendaan dan administrasi umum, Pak Dr. Gatot Sugiharto, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Ditambah saya, berarti rektorat ada 5 orang. Hampir menyamai jumlah dokter yang disumpah hari ini. Itu menandakan perhatian rektorat sangat tinggi kepada saudara-saudara semuanya ya. Juga yang saya hormati, Dekan Fakultas Kedokteran Bapak Dr. Muhammad Junaidi Haryanto SPB, bersama jajaran para wakil dekan dan juga ketua program studi kedokteran serta ketua program profesi dokter Bapak Dr. Barkah Jaka Perwanta, dan tentu yang saya sayangi, saya banggakan para dokter baru yang tadi sudah disumpah ya di muka ya, yang hari ini berjumlah 7 orang. Dan juga para orang tua semuanya yang kami muliakan, yang hari ini hadir lengkap di Amphitheater Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Tentu kita pertama patut memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menurut laporan Pak Barkah tadi ini 83%, ya, hanya 1 yang belum bisa kita sertakan di sini. Jadi kalau menurut skala penilaian ya ini tetap A Pak ya, jadi tetap masih lulusan terbaik kita ya, jadi lulus dengan 83%, ya. Biasanya 100%. Namun demikian saya pikir kita perlu beri apresiasi pada yang lulus ini ya, karena perjuangannya tidak mudah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yulian, ya, perjuangannya sangat berat, orang tua juga setiap hari memikirkan putra-putrinya yang sedang kuliah di Fakultas Kedokteran UAD ya. Khawatir kalau nanti kuliahnya berhenti karena ingin jadi YouTuber. Karena ada ya Pak Eri ya, ada Pak Ari ya, Pak Desi ya, ada ya. Jadi sudah kuliah panjang sekali, kepenginnya tidak jadi dokter, jadi YouTuber, jadi influencer dan seterusnya. Tapi ini alhamdulillah kita semuanya bersyukur karena hari ini semuanya telah menjadi dokter yang siap mengabdi ya, kepada masyarakat ya. Memetik mangga di kebun kelapa, buah dikupas manis rasanya. Hari ini sumpah dokter telah dibaca, siap mengabdi demi kemanusiaan bangsa. Ya, banyak pantun lah biar santai gitu ya. Biasanya kalau sumpahan kedokteran itu serius banget gitu ya. Tapi ini Pak Desi tadi juga santai, ya, Pak Barkah juga santai ya. Karena kita juga sambil refreshing ya. Refreshing karena ini sudah 4 tahun kan berat banget. Berat nggak Pak? Mas berat ya? Ya berat banget ya. Terutama mata kuliahnya Pak Junaidi ya, ya berat banget. Baik. Saya ucapkan dulu selamat ya kepada saudara-saudara 7 orang dokter
baru kita ini yang telah lulus dari Universitas Ahmad Dahlan ya. Dan ini tentu merupakan satu perjuangan yang luar biasa ya. Tadi disampaikan oleh Mas Fakhri juga perjuangannya luar biasa. Tidak hanya darah tapi juga air mata ya. Karena suatu saat juga mungkin orang tua kita mata airnya berkurang sehingga jadilah air mata. Mata air berkurang artinya kirimannya terlambat. Jadi air mata, menangis setiap hari. Tapi ini tadi satu perjuangan yang sudah dilalui oleh Mas Fakhri dan kawan-kawan. Sekali lagi selamat. Dan ada Mas Fakhri, dari mana Mas asal-usulnya? Oh Cilacap, ngapak ya? Oh iya, kalau begitu saya kasih pantun ini ya. Selamat dulu pada Mas Fakhri, ini lulusan terbaik IP ya. Kemudian yang kedua Mas Dr. Sabel Permana ya. Ini lulusan terbaik OSC ya. Ya. Beliau sakit, beli obat bukan puyer. Beli obatnya tidak perlu 1 pak. Selamat kepada lulusan para dokter. Salah satunya dari Republik Ngapak. Mas Fakhri ya. Ya khusus untuk Mas Fakhri ya Pak. Nanti Mas Dr. Sabil nanti ya di belakang ya. Ya, lalu kami berharap ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Barkah tadi ya bahwa Anda diharapkan menjadi dokter yang profesional, memiliki komitmen moral, etik dan pengabdian masyarakat. Saya tambahkan tadi dengan atau ditambah oleh Pak Barkah tadi dengan tauhid ya, yang singkatannya sudah maksudnya sudah hafal semuanya ya dari tauhid ini yang salah satunya adalah menjadi inovator ya. Dan ini sangat sesuai ya, spirit ini sangat sesuai dengan nilai-nilai dasar UAD. Nilai-nilai dasar UAD itu kan ada 3. Ya. Imtiaz, itqon dan ihsan ya. Imtiaz itu kita tafsirkan sebagai inovatif. Ya, kemudian itqon profesional dan ihsan dedikatif. Jadi ini sangat inline ya dengan tauhid tadi ditambah dengan komitmen-komitmen profesional, moral, etik dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sangat inline dan oleh sebab itu saya minta saudara-saudara tadi membawa nilai-nilai ini dalam melaksanakan tugas-tugas profesional saudara sebagai dokter ya. Ya mungkin ditambah saya tambahi dengan dokter yang amanah dan bijaksana ya. Tidak suka marah-marah ya Mas Fakhri ya. Walaupun badan Anda gemuk gitu ya. Anda usah marah-marah ya. Tidak marah orang sudah takut dengan Anda ya. Saya berikan pantun nih. Menenun kain dengan benang sutra. Warnanya indah memikat mata. Semoga berkah gelar barunya menjadi dokter yang amanah dan bijaksana. Nanti kita berharap kompetensi saudara yang dalam bidang kedokteran kebencanaan ini juga bisa tercermin ya dari kesiapsiagaan saudara ya menghadapi berbagai macam bencana yang terjadi sehingga Anda bisa berlaku ya secara profesional ya kemudian juga amanah dan bijaksana. Dan juga saya sarankan atau saya himbau agar kita selalu memegang prinsip long life education ya terus belajar sepanjang hidup kita. Saya dengar dari Pak Barkah tadi dan juga himbauan dari Pak Desi, Pak Dr. Desi agar saudara melakukan internship dan ini semua sudah terserap ya, 7-7-nya ini sudah siap melaksanakan internship. Itu juga bagian dari long life education kita. Berapa tahun lagi kita akan mendirikan program spesialis Pak? 1 tahun lagi ya setelah kita dapat. Aduh kemarin sayang sekali ya karena kita belum unggul ya sehingga kita tidak bisa mengambil kesempatan peluang itu ya. Tapi tidak apa-apa buat kita mendirikan program studi baru sudah biasa ya. Insya Allah nanti saya minta Pak Jun dan kawan-kawan di FK ini untuk memacu ya FK kita supaya segera unggul ya. Kalau sudah siap tidak usah menunggu batas waktu akhir akreditasi kita, ajukan saja. Begitu 1 hari sudah dapat FK unggul, 1 hari berikutnya usulkan spesialis ya. Sehingga ini nanti long life education bagi ya tepuk tangan dulu ya. Bagi adik-adik dokter muda kita ini, dokter baru kita ini bisa segera mengimplementasikannya ya dengan mengambil program-program spesialis di Universitas Ahmad Dahlan. Pergi ke pasar membeli kasa, singgah sebentar membeli jamu, putih jasmu, seputih jiwa, tulus merawat berbekal ilmu.
Jadi merawat itu juga ada bekal ilmu, yaitu tadi long life education. Jangan segan-segan, jangan malas-malas untuk terus belajar ya. Setelah internship nanti apa saja ya. Jadi saya kalau melihat profesi dokter itu ya, kalau pas saya periksa saja ya, selebihnya saya tidak bisa mengamati dokter ya. Tapi setahu saya di ruang-ruang kerja dokter itu ada buku-buku gitu ya. Kalau enggak buku ya pasti ada browsernya ya. Ada internetnya ya. Jadi sekarang tidak ditunjukkan lagi pasien itu dengan buku. Ini Pak Desi ya. Saya kalau periksa itu misalnya periksa telinga gitu ya. Atau kemarin yang terakhir ini Pak Jun saya operasi microvascular decompression ya. Di saraf trigeminal saya. Saya periksa ditunjukkannya pakai internet ya, di browsing gitu. Ini Pak, trigeminal neuralgia ini. Iya Pak dokter, intinya ini apa Pak? Operasi ya Pak? Ya, sama saja Pak, menakutkan. Jadi terus belajar sehingga ini menjadi satu bagian dari kerja-kerja profesional kita ya. Biasanya mungkin kalau enggak buku-buku yang textbook yang biasanya tetap di bawah itu ya. Mungkin textbook anatomi atau apa biasanya tetap dibawa di ruang-ruang kerja kita. Nah ini yang saya maksud ya, supaya saudara juga terus terupdate pengetahuan kita sehingga kita bisa terus menjaga profesionalisme kita sepanjang waktu ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu kami berharap adik-adik dokter kita yang baru ini terus meniti karir dengan lancar dan sukses di kemudian hari. Entah nanti akan meniti karir apa yang tadi sudah disampaikan Pak Dr. Desi ya. Apa mau meniti karir manajemen, ada dokter yang manajemen ya. Yang saya tanya harusnya ikut acara ini nih. Acara Sumpah Dokter ini. Anda ngirim posting ke saya, ngirimnya lagi pelatihan CEO nih. Iya Pak, saya kan dokter yang menjadi direktur. Jadi ada yang dokter yang meniti karir menjadi di manajemen ya. Tapi ada yang klinisi, ada yang dokter nanti akan meniti karir juga akademisi. Sekarang ada peraturan baru ya menjadi dosen. Dosen itu hanya diklasifikasikan menjadi 3. 1 dosen tetap, 2 dosen tidak tetap, dan 3 pengajar non dosen. Nah, dosen tidak tetap ini itu bisa diambil ya. Misalnya nanti adik-adik ini bekerja di sebuah rumah sakit ya, digaji menjadi dokter tetap di sana, digaji oleh rumah sakit itu, tapi kepengen menjadi dosen tidak tetap di WADI ya, menghubungi, tapi ini harus lobby Pak Junaid ini ya, kalau tidak lobby pasti tidak bisa. Maka bisa menjadi dosen WADI, menjadi dosen tidak tetap ya. Dan saudara menjadi klinisi di rumah sakit, tapi di UAD menjadi dosen tetap. Nah, tapi di UAD juga memiliki kewajiban yang sama dengan dosen tetap lah ini. Ya. Jadi harus melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, harus mengajar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Juga harus menyusun BKD ya setiap semester. Ya. Dan saudara bisa meneliti menjadi guru besar. Jadi dokter yang dosen menjadi dosen tetap di suatu instansi tertentu nanti bisa menjadi guru besar ya di satu universitas. Nah ini peluang-peluang yang saya kira nanti bisa Anda pilih mana yang sekiranya itu sesuai dengan passion kita ya. Tapi ya inline dengan sarjana kedokteran kita ya. Ya kecuali kalau saudara sudah saya diwarisi Pak pabrik tape Pak di Gunung Kidul ya Pak, jadi saya harus mengelola pabrik ya, jadi terpaksa saya meninggalkan itu kalau terpaksa saja ya, ya. Tapi juga di sana saudara harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan pihak-pihak yang lain ya. Atas nama pimpinan WADE saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada ID Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Dr. Desi, terima kasih sudah menerima anak-anak kami untuk bisa menjadi anggota ID Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Mulai detik ini saudara-saudara sudah menjadi anggota ID Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Jadi ini satu kesyukuran, terima kasih Pak. Sekali lagi Pak Desi nanti mohon diaturkan kepada Pak Ketua.
Yang kedua juga saya aturkan terima kasih kepada para orang tua, dokter-dokter kita ini, terutama Pak Yulian Fauzi, Pak, yang tadi sudah memberikan sambutan. Terima kasih Pak, doanya luar biasa ya. Tadi ada kita didoakan Pak Jun cepat memiliki program spesialis. Ya. Tidak hanya doa, ikhtiarnya juga harus ada ya, diikhtiarkan sebaik-baiknya. Ya. Doanya tadi sudah disampaikan ya, dan tentu juga atas kepercayaan para orang tua kepada kami yang tadi 4 tahun yang lalu mungkin Bapak juga wawancara dengan saya lupa waktu itu ya. Tapi rata-rata ya orang tua yang saya wawancari, saya tanya apa sungguh serius Bapak dan Ibu itu menyekolahkan putra-putri di Fakultas Kedokteran ya. Jangan-jangan yang suka hanya ananda saja ya. Ini mungkin juga kalau tadi Pak Mas Fakhri bisa terbuka dan jujur-jujuran mungkin akan keluar juga. Sebetulnya saya dipaksa Pak. Tapi ini mudah-mudahan semuanya inline ya dengan harapan orang tua kita. Sekali lagi Pak Julian terima kasih, dan Bapak Ibu para orang tua wali para dokter kita terima kasih sudah memberikan kepercayaan yang penuh ya kepada Universitas Ahmad Dahlan untuk bisa mendidik putra-putri kita menjadi dokter pada siang hari ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan Sumpah Dokter pada pagi hari ini, dan sukses serta lancar tugas profesi untuk adik-adik dokter baru kita semuanya. Ini penting, ini pantun terakhir penting ini, karena ini akan Anda segera lakukan ya. Apalagi kalau saya yang periksa nanti ya. Beli ketoprak ada lauknya ikan, makannya sore di sudut kaca. Sumpah dokter sudah ditunaikan, saatnya bikin tulisan resep yang tidak bisa dibaca. Pasti nanti ya, sulit sekali membacanya, hanya apoteker-apoteker saja yang bisa membaca tulisan-tulisan saudara, dan saya kira ini sudah menjadi bagian dari kehidupan profesi kita nanti. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Ahmad Zaki An-Nafiri SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian, sejenak kita luangkan waktu untuk merendahkan hati, meneduhkan pikiran, dan melangitkan doa-doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin.
Allahumma ja'al jami'al mutakharrijin min qismi at-tib al-mutaharrifin Jamiat Ahmad Dahlan. Ya Allah, jadikan para dokter dari program profesi kedokteran UAD minal alimin, orang-orang yang berilmu, berkapasitas, berkualitas dan kompeten, wal amilin, orang-orang yang berguna, bermanfaat dan mengabdi kepada umat dan bangsa, wassalihin, orang-orang yang menjaga keimanan, kesalihan dan ketakwaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikianlah serangkaian acara pelantikan dan pengambilan Sumpah Dokter periode 4 Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita abadikan momen bahagia ini dengan melakukan sesi foto bersama. Kepada panitia dan fotografer, mohon untuk dapat membantu memposisikan dan juga mengatur estetika pengambilan foto. Kami juga turut mengundang kepada Bapak Ibu orang tua dari dokter baru untuk dapat berdiri dan merapat ke barisan tengah sehingga bisa mengikuti sesi foto bersama. Bapak Ibu wali mahasiswa yang di belakang, wali dokter baru yang di belakang mungkin bisa merapat ke tengah supaya kita fokuskan ke tengah. Dari fotografer, ada lagi? Cukup? Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rombongan Senat yang telah menghadiri upacara pada hari ini. Dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu apabila akan melanjutkan agenda selanjutnya. Kepada segenap tamu undangan, setelah ini akan kita saksikan bersama sebuah persembahan yang telah disiapkan oleh seluruh dokter baru sekalian. Untuk itu mohon untuk tetap berada di ruangan Amphitheater Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan,
akan ada sebuah persembahan yang telah disiapkan oleh segenap dokter baru yang merangkum cerita selama menimba ilmu di Fakultas Kedokteran, penuh dengan tawa, canda, suka, duka, air mata, dan juga pastinya penuh perjuangan. Kepada Bapak Ibu, segenap tamu undangan, selamat menikmati. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu, batas naluri bahaya, dulu tingginya lebih logika. Berjalan menempa kita, malah kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya, dulu tingginya lebih logika. Mudah kita selamanya bergerak, kisah kita abadi selamanya. Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu. Sederas apapun arus di hidupku, tetap terus tenanglah tentang kita. Seberapa pun dewasa mengujimu, tak pernah dari yang engkau bisa. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Kepada teman-teman dokter baru,
Silahkan hampiri orang tua Anda. Berikan pelukan yang paling hangat. Sampaikan ucapan dan ungkapan terima kasih yang paling tulus. Karena di balik perjalanan menjadi seorang dokter, pastilah bukanlah perjalanan yang mudah, perjalanan yang panjang, penuh dengan lika-liku, suka dan duka, tawa dan canda. Di hari yang penuh kebahagiaan ini, kita menyaksikan perjalanan itu akhirnya telah sampai pada titik yang begitu berarti. Di balik pencapaian hari ini, di balik gelar dokter yang hari ini disematkan, ada doa-doa yang tidak pernah lelah dipanjatkan. Ada langkah orang tua yang selalu berjalan lebih dahulu, menjaga, menguatkan, dan percaya bahwa di saat anak-anaknya mulai ragu pada dirinya sendiri, ia pasti bisa melaluinya. Ayah dan ibu, terimalah sedikit persembahan dari putra-putri kecil Bapak Ibu yang kini telah menjadi dokter. Tanpa doa dan dukungan kalian, tidaklah mungkin kami bisa berada di titik ini pada hari ini. Dukunganmu membuat kami bertahan, doamu yang membuat kami kuat. Ayah dan ibu, kami sadar banyak hal yang mungkin belum sempat kami sampaikan secara langsung. Namun hari ini, izinkanlah kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih kami yang paling tulus atas kasih sayang tanpa syarat, atas pengorbanan yang sering tak terlihat, dan atas doa yang terus mengiringi sejak kami memulai langkah pertama hingga akhirnya hari ini kami resmi dilantik sebagai seorang dokter. Izinkan kami meneruskan langkah-langkah penuh harapan, meneruskan cita-cita kami selanjutnya. Selamat menikmati momen ini. Semoga hangatnya cinta keluarga senantiasa menjadi kekuatan dalam setiap langkah ke depan. Sekali lagi kami ucapkan kepada segenap dokter baru yang telah dilantik pada Sumpah Dokter periode 4 Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Teriring doa dari kami untuk Anda semua. Selamat atas gelar baru yang telah diraih. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk masyarakat, tentunya tetap dengan memegang teguh nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Akhir kata, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Afifah Khairunisa. Saya Jasmine Hadijah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.